Bagian ke-13. Kembalinya hikmat. Saat saya berjalan memikirkan semua yang saya pelajari, tiba-tiba Tuhan muncul di samping saya dengan wujud hikmat. Sekarang Dia tampak lebih bersinar, mulia dari yang pernah saya lihat. Bahkan saat di kursi pengadilannya, saya terpesona dan sangat bersukacita. Ujar Rick Joyner. Tuhan, Engkau kembali bersama saya seperti ini. Lanjut Rick Joyner. Lanjut hikmat. Aku ingin selalu bersamamu seperti ini. Aku bahkan ingin lebih dari sekarang yang kamu lihat. Engkau sudah melihat kebaikanku dan kehebatanku di sini. Tetapi Engkau masih tidak mengenalku sebagai hakim yang adil. Ini mengejutkan saya. Saya sudah menghabiskan banyak waktu di depan kursi penghakimannya dan merasakan semuanya. Sudah saya pelajari dalam penghakimannya. Dia berhenti untuk saya dapat menyerap dan kemudian melanjutkan. Dia berhenti untuk saya dapat menyerapnya dan kemudian melanjutkan. Ada kemerdekaan saat engkau dapat menerima kebenaran. Tetapi siapa saja yang kumerdekakan pastilah benar-benar merdeka. Kemerdekaan dalam hadiratku lebih besar daripada merdeka daripada hanya mengetahui kebenaran. Kemerdekaan dalam hadiratku lebih besar daripada hanya mengetahui kebenaran. Engkau sudah mengalami kebebasan dalam hadiratku, tetapi banyak yang masih harus kau mengerti tentang penghakimanku. Saat aku menghakimi, aku tidak mencari pembenaran atau penghukuman, tetapi mengeluarkan kebenaran. Kebenaran hanya dapat ditemukan dengan bersekutu denganku. Itulah penghakiman yang ada pada tempatnya, membawa manusia ke dalam kesatuan denganku. Sekarang ini gerejaku berpakaikan malu karena dia tidak mempunyai hakim. Dia tidak mempunyainya karena dia tidak mengenalku sebagai hakim. Sekarang aku akan mengangkat hakim-hakim atas umatku yang mengetahui penghakimanku. Mereka tidak hanya memutuskan antara manusia atau masalah-masalah. Mereka akan melakukan hal-hal yang benar, yang berarti membawa mereka ke dalam persetujuan denganku. Saat aku muncul kepada Yosua sebagai panglima bala tentara Tuhan, aku menyatakan bahwa aku bukan kawan atau lawan. Bisa kita baca dari Yosua pasal 5 ayat 13 sampai dengan 14. Yosua pasal 5 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya Panglima Bala Tentara Tuhan ya dalam perikop ini. Yosua pasal 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ayat 14. Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Ayat 15 sampai ayat 14 saja ya. Oke, Kak Noven lanjutkan. Lalu kata hikmat kepada Rick Joyner, "Aku tidak pernah datang untuk berpihak.
Ketika aku datang itu untuk mengambil alih, bukan untuk berpihak. Aku muncul sebagai panglima bala tentara Tuhan sebelum Israel dapat masuk ke tanah perjanjian. Gereja sekarang akan masuk ke tanah perjanjian dan aku akan muncul kembali sebagai panglima bala tentara Tuhan. Ketika aku melakukan ini, aku akan menyingkirkan semua orang yang memaksa umatku saling menyerang. Keadilanku tidak berpihak pada konflik manusia sekalipun itu melibatkan umatku. Apa yang sudah aku lakukan atas Israel, aku lakukan untuk musuh-musuh mereka. Benar-benar, bukan terhadap mereka. Itu karena engkau melihatku dengan cara pandang dunia, tetapi engkau tidak melihat penghakimanku. Engkau harus melihat penghakimanku supaya engkau dapat berjalan dalam otoritasku. Sebab kebenaran dan keadilan adalah pondasi dari tahtaku. Aku sudah menghubungkan kebenaran kepada umat pilihanku. Tetapi seperti Israel yang liar, banyak orang-orang kudus di gereja hanya berjajar dengan caraku dalam porsi yang kecil atau pikiran dan hati yang sedikit. Aku bukan untuk mereka atau melawan musuh-musuh mereka, tetapi aku datang untuk memakai umatku menyelamatkan musuh-musuh mereka, dalam kurung para tawanan, orang-orang terhilang. Aku mengasihi semua manusia dan menginginkan semuanya selamat. Judul berikutnya, saudara-saudara seiman digunakan musuh. Saya tidak dapat berpikir tentang peperangan besar yang akan kami hadapi di gunung. Banyak saudara seiman yang terluka saat kami melawan iblis-iblis yang mengontrol mereka. Banyak dari mereka yang masih berada dalam kemah musuh, baik digunakan musuh atau ditawan sebagai tawanan. Saya mulai heran jika peperangan selanjutnya akan melawan saudara-saudara kami sendiri lagi. Tuhan melihat saya memikirkan ini dan Dia berkata, sampai peperangan akhir ini selesai, akan ada selalu saudara-saudara kita yang dipergunakan musuh. Tetapi tidak mengapa, aku mengatakannya padamu sekarang. Aku mengatakannya untuk membantumu melihat bagaimana musuh-musuh masuk dalam hati dan pikiran, dan bagaimana dia menggunakanmu. Bahkan sekarang engkau masih belum dapat melihat sesuatu seperti yang aku lihat. Hal ini wajar dengan umatku. Pada saat seperti ini, bahkan para pemimpin-pemimpin dalam kurung rohaniwan terbesarku jarang selaras denganku. Banyak orang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, tetapi hanya sedikit yang melakukan apa yang aku ingin untuk mereka lakukan. Ini adalah hasil perpecahan yang besar di antara kamu. Aku tidak datang untuk berada di satu pihak, tetapi aku menjamu bagi mereka yang datang kepadaku. Engkau terkesima saat aku memberikan kepadamu kata-kata pengetahuan tentang penyakit fisik seseorang, atau pengetahuan lain yang tidak engkau tahu. Pengetahuan ini datang jika engkau menyentuh pikiranku hanya dengan kadar yang kecil. Aku tahu segalanya. Jika engkau benar-benar memiliki pikiranku, engkau akan dapat mengetahui setiap orang yang engkau jumpai, sama seperti yang engkau alami di sini. Engkau akan melihat setiap orang sama seperti aku melihat mereka. Lebih dari itu, engkau benar-benar akan tinggal di dalam aku. Untuk mengetahui bagaimana menggunakan pengetahuan itu dengan benar, engkau harus memiliki hatiku. Hanya dengan itu engkau akan memiliki penghakimanku.
Aku hanya dapat mempercayaimu dengan pengetahuan supranaturalku. Jika engkau mengetahui hatiku, karunia-karunia roh yang sudah kuberikan untuk gerejaku hanyalah tanda-tanda kekuatan yang kecil untuk menghadapi yang akan datang. Aku memanggilmu untuk menjadi pembawa pesan di zaman ini, dan engkau harus tahu kekuatan-kekuatannya. Engkau harus sungguh-sungguh menginginkan karunia-karunia ini, sebab itu adalah merupakan bagian dariku dan aku akan memberikannya kepadamu, sehingga engkau dapat menjadi seperti aku. Engkau benar dengan mencari untuk mengenal pikiranku, jalan-jalanku, dan tujuan-tujuanku. Tetapi engkau juga harus dengan sungguh-sungguh menginginkan hatiku. Jika engkau mengenal hatiku, maka hatimu akan terbuka, dan engkau dapat melihat seperti aku melihat, dan engkau akan melakukan seperti yang aku lakukan. Aku akan mempercayakan banyak kuasa kepada gerejaku untuk menghadapi yang akan datang. Seringkali ada banyak tipuan besar pada orang-orang yang kupercayakan kuasa yang besar. Jika engkau tidak mengerti apa yang akan aku tunjukkan, engkau juga dapat jatuh pada tipuan itu. Engkau sudah meminta kasih karuniaku dan engkau memilikinya. Kasih karunia pertama untuk menjagamu di jalan yang benar adalah dengan mengetahui tingkat dari tipuanmu saat ini. Yang dimaksud di sini adalah tipuan di sini maksudnya adalah mengarah ke kemunafikan dan sikap membenarkan diri sendiri. Tipuan meliputi semua yang engkau tidak mengerti seperti aku mengertinya. Mengetahui tingkat dari tipuanmu akan membawa kerendahan hati. Dan aku memberikan kasih karuniaku kepada orang-orang yang rendah hati. Itulah mengapa aku mengatakan siapa yang begitu buta kecuali hambaku. Dan itulah mengapa aku mengatakan kepada orang-orang Farisi, aku datang ke dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa dapat melihat menjadi buta. Jika engkau buta, maka engkau tidak akan merasa bersalah. Tetapi karena ingin melihat, maka tetaplah rasa bersalahmu. Ini juga mengapa terangku yang membuat Paulus buta saat aku memanggilnya. Terangku hanya dapat disingkapkan oleh kondisi yang benar, seperti dia. Engkau harus buta sehingga engkau dapat melihat oleh Roh Kudus. Akan Kak Noven lanjutkan yang ke-14, nasihat para rasul. Kita stop dulu sampai dengan halaman 106. Tuhan Yesus memberkati.